Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini selepas salat subuh kita bisa melanjutkan kembali bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada kesempatan kali ini kita sedang membahas hadis yang ke-19. Hadis tentang beberapa wasiat Rasulullah SAW disampaikan kepada sepupunya, yaitu Ibnu Abbas. Betul ya, sepupunya ya. Beliau masih disebut gulam, artinya masih remaja ya. Gulam itu usia sebelum 17 atau sebelum 15. Di antara wasiat-wasiat beliau Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas adalah idza sa'alta ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Nah, yang sekarang adalah wa idza sta'anta fasta'in billah. Insyaallah teman-teman sudah mempraktekannya. Apa itu ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, itu insyaallah sudah ya. Termasuk wa idza sa'alta fas'alillah, itu juga sudah. Dan sekarang kita akan bahas wa idza sta'anta fasta'in billah, seperti itu. Tapi sedikit saja mereview terkait dengan wa idza sa'alta fas'alillah, ini kesimpulannya saja dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ya, terkait dengan su'alillah ya, meminta kepada Allah langsung ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi, Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, seterusnya. Dan jika ada di antara hambaku yang bertanya tentangku wahai Rasulku ya, maka jawab fa inni qarib, sungguh aku ini dekat. Nah, para mufassirin, para ahli tafsir hadis, para ahli tafsir ya, itu menjelaskan dari ayat tersebut, yang pertama itu doa ada dua macam ya, doa ada dua macam, yaitu doa ibadah dan doa masalah atau doa hajah. Doa ibadah berarti apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita lakukan termasuk doa itu sendiri, itu doa ibadah. Termasuk teman-teman sekarang duduk di majelis ilmu, tujuannya jelas, tegas, lugas menuntut ilmu, itu doa ibadah maksudnya ya. Mengapa
semua kegiatan yang berdasarkan ilmu itu disebut doaul ibadah, karena Allah sudah menetapkan setiap ibadah itu berpahala. Ya, setiap ibadah jika benar itu berpahala. Dan ketika kita berusaha beramal yang namanya ibadah, berarti kita diberi harapan dan memiliki harapan untuk memperoleh apa yang Allah tetapkan, yaitu pahala. Nah, maka disebutlah doaul ibadah, karena pada prinsipnya doa itu harapan, ya. Harapan yang tegas, yang jelas, bukan tamanni. Lawannya tamanni, ya. Lawannya tamanni, halu saja, ya. Nah, kemudian ada doa masalah atau doaul hajah. Nah, doa masalah doa yang memang benar-benar kita ungkapkan, ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Jadi kalau doa ibadah tadi seadanya aja, seadanya. Tapi kalau doaul hajah atau doaul masalah itu ada mengangkat tangan, ya. Kemudian boleh diungkapkan dengan bahasa masing-masing. Boleh diungkapkan dengan bahasa kita, ya. Itu teman-teman. Itu namanya doaul hajah atau doaul masalah. Jadi harapan dari yang kita panjatkan kepada Allah itu kaitannya jelas sekali kebutuhan kita, ya. Itu yang sedang kita bahas, bisa kaitannya dengan idza sa'alta fas'alillah, dan juga nanti bisa seperti yang akan kita bahas idza sta'anta fasta'in billah. Itu masuk ke doa'u al-mas'alah, doaul hajah. Begitu teman-teman, ya. Kemudian dekat ada dua macam. Kan tadi dalam ayat fa inni qarib, sampaikan bahwa aku ini dekat. Nah, yang dimaksud kata para mufassirin yaitu pertama, Allah dekat dengan seluruh makhluknya dengan ilmunya. Ya. Jadi dimanapun makhluk Allah berada, semuanya nampak jelas di hadapan Allah. Tidak ada yang la yakhfa 'alallahi syai'. Tidak ada yang menghalangi dari ilmu Allah, ya. Untuk membuktikan Allah mengawasi, Allah mengetahui. Nah, ini menunjukkan kedekatan Allah kepada seluruh makhluk, ya. Kemudian dan yang satu lagi, Allah dekat dengan hamba-hambanya. Nah, ini spesial teman-teman. Yang khusus, yang diberi taufik dan pertolongan karena ketaatan. Itu ya, yang dimaksud qarib yang kedua, yang dimaksud dekat yang kedua adalah itu Allah dekat dengan hamba-hambanya yang memang mereka taat kepada Allah. Itu teman-teman, ya. Nah, maka peluang bagi hamba-hamba Allah yang taat ini ketika bicara wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ini sangat dekat sekali, ya. Peluang untuk dikabulkannya sangat-sangat tidak diragukan. Itu teman-teman, ya. Jadi yang dimaksud dekat seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berada di posisi yang kedua, ya. Adalah hamba-hamba Allah yang spesial, ya, yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga kita menjadi hamba-hamba yang taat dan kita dekat dengan Allah. Yang ketiga, kandungan ayat 186 Al-Baqarah adalah Allah mengabulkan doa seorang hamba yang taat beriman, yang hatinya yakin dan jiwanya bersih dari yang haram dan doanya sesuai dengan yang disyariatkan. Itu teman-teman, ya.
Jadi wa qalbuhu hadir, hatinya hadir, hatinya yakin bahwa Allah mengabulkan. Dan keyakinan yang tumbuh dalam hati itu saat dia berdoa dia pakai ilmu, mengikuti bimbingan Allah. Itu yang dimaksud yakin, teman-teman, ya. Yang dimaksud yakin seperti yang sebelumnya, dia taat beriman, kemudian dia juga berusaha untuk terbebas dari yang haram. Maka saat itulah hatinya akan dipengaruhi oleh karakter tadi menjadi yakin, ya, menjadi yakin. Kalau di dalam hadis ada terkait dengan pekerjaan, ya. Jadi kata hadis, innallaha yuhibbu ar-rajula idza amila ayyutqina. Innallaha yuhibbu rajula idza amila ayyutqina. Allah senang, ya, Allah cinta kepada seseorang yang jika dia bekerja ayyutqina, dia mutkin, dia profesional. Gitu, teman-teman, ya. Jadi ketika bicara profesional itu pikiran kita bukan hanya ke pekerjaan-pekerjaan dunia, bukan, ya. Semua amal-amal yang kita ketahui itu harus menjadi ibadah, itu harus profesional, alias harus pakai ilmu dengan jelas, ya. Harus pakai ilmu dengan jelas. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mendapati di antara ciri seseorang itu merasakan bimbingan Allah, ya, Allah menjadikan diri hamba ini dekat dan kemudian senang berbuat baik, itu adalah al-iktifa'u bidzanni ma'al qudrati ala tahsil yaqin ghairi jaiz, ya. Merasa cukup dengan zon, dengan prasangka, ya, yang padahal dia sangat mampu untuk mendapatkan ilmu, bukan zon lagi, ilmu, ya. Tapi dia tidak melakukannya, ghairi jaiz, ini tidak boleh. Nanti tidak menjadikan kita mutkin, tidak menjadikan kita profesional dalam beribadah, ya. Jadi sekali lagi, profesional itu bukan hanya di pekerjaan-pekerjaan seperti yang kita bayangkan, ya. Tapi semua yang Allah perintahkan kepada kita yang disebut dengan ibadah itu harus kita lakukan dengan profesional, alias harus dengan ilmu, sampai hati kita seperti yang dibahas ini yakin bahwa Allah akan menerima salat kita, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan sombong, jangan sok benar, bukan, kita bukan sombong, bukan sok benar. Kalau memang sudah pakai ilmunya kita harus yakin. Kalau kita masih meragukan berarti sama saja meragukan hadis, ya. Kita akan beramal pakai hadis, pakai bimbingan. Kalau kita ada mau mengatakan jangan sok benar, lantas kita melemah, itu salah. Justru kita harus benar ini. Kenapa? Karena mengikuti bimbingan Rasul. Hanya kita tidak boleh sombong, itu aja, ya. Tidak boleh sombong. Kalau merasa benar harus. Kalau tidak merasa benar, kita meragukan hadis berarti. Apa gunanya kita belajar seperti ini kalau masih meragukan, ya. Jadi harus merasa benar. Kalau ada orang mengatakan Anda jangan merasa benar sendiri, loh, saya bukan merasa benar sendiri, ini dari hadis, ya. Ini sudah dipahami dengan benar, gitu. Hanya kita tidak boleh sombong. Nah, itu yang dimaksudkan hatinya menjadi yakin, ya. Itu, teman-teman, ya. Kemudian 4, bukti keyakinan bahwa doa itu dikabul oleh Allah adalah 1, Allah memberikannya di dunia. 2, Allah menyimpannya untuk di akhirat nanti. Dan 3, Allah selamatkan dari bahaya. Atau Allah ganti dengan yang kita tidak tahu, yang sebenarnya itu kita butuhkan, ya.
Karena kita kan lebih banyak menginginkan daripada membutuhkan. Ya. Menginginkan apa saja diinginkan, padahal belum tentu butuh. Ya. Nah, Allah untuk poin yang ketiga, Allah beri yang bisa jadi sebenarnya itu yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, baik ya, itu mereview tentang kaitannya wa idza sa'alta fas'alillah. Nah, berikutnya kita akan bahas idza sta'anta fasta'in billah, ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Terjemahnya poin ketiga adalah perintah memohon pertolongan kepada Allah. Kalau tadi kalau yang perintah meminta gitu ya. Perintah meminta kepada Allah. Teman-teman silakan sambil berpikir, apa bedanya idza sa'alta wa idza sta'anta? Sama-sama minta sebenarnya kan? Kalau bahasa kita sama-sama doa, sama-sama memohon. Tapi di mana letak perbedaannya antara idza sa'alta, jika engkau minta, minta kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, minta kepada Allah. Di mana perbedaannya di sini ya? Sehingga Rasulullah begitu tegas mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Berarti Rasul tegas ya. Tegas itu menyatakan. Maka kita nanti harus cari tahu apa perbedaannya antara idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Baik teman-teman. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memohon pertolongan, meminta pertolongan, ya, maka memohonlah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Memohon itu sebenarnya meminta. Ya. Memohon itu meminta. Nah, kalau tadi meminta langsung, kalau ini meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam tafsir As-Sa'di, ya, di dalam tafsir As-Sa'di, di dalam surah Al-Fatihah, ya, dijelaskan oleh beliau apa yang dimaksud dengan isti'anah. Ya, isti'anah diambil dari kata ista'ana. Ya. Ini kata beliau, al-isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar ma'a thiqah bihi fi tahsili dzalik. Nah, itu beliau ingin menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan isti'anah. Terjemahnya ini, isti'anah yaitu memohon pertolongan atau meminta pertolongan kepada Allah dengan menyandarkan diri kepadanya saat dalam mencari kemanfaatan serta memperolehnya dan menolak kemudaratan dengan yakin bahwa itu bisa diperoleh. Itu isti'anah, teman-teman. Ya. Jadi isti'anah adalah kalau bahasanya tolabul aun, ya. Tolabul aun atau tolabul ma'unah. Kemudian didefinisikan secara panjang bahwa isti'anah adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan menyandarkan diri kepadanya. Iktimad itu menyandarkan diri, ya. Allah kepada Allah. Dengan menyandarkan diri kepada Allah, fi jalbi manafi' dalam mencari kemanfaatan serta memperolehnya. Ya. Jalbi ini artinya mencari dan memperoleh. Ya. Wa daf'il madar, dan dalam menolak. Ya. Menolak. Al-madar yang membahayakan, yang mudarat, yang mencelakai. Ma'athiqah bih fi tahsili dzalik. Ma'athiqah dengan penuh keyakinan, ya. Dengan penuh keyakinan. Jadi dalam hati kita yakin bahwa Allah mengabulkan. Dengan catatan seperti yang tadi sebelumnya, si pemohon ini benar-benar
ketika memohon pakai ilmu, bersih dari hal-hal yang haram, bersih dari hal yang subhat seperti itu. Maka inilah isti'anah, ya, isti'anah. Baik teman-teman, kita lihat dulu penjelasan berikutnya. Nanti kita akan mengetahui perbedaan antara isti'anah dan su'al. Su'al itu dari kata sa'ala, ya. Bahasa kitanya minta. Teman-teman, untuk menjelaskan doa ijasta'anta, ya, untuk menjelaskan wasiat ini, saya kembali ke surah Al-Fatihah teman-teman, yang selalu kita baca minimalnya 17 kali sehari semalam minimal, ya. Kalau ditambah salat sunnah bertambah lagi, ya. Nah, ini di dalam surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bacanya jangan iyyaka na'budu wa iyyaka, itu salah justru. Ya, ada di antara kita yang baca Al-Fatihahnya begitu. Saking ingin khusyuknya kepada Allah, bacanya begitu, akhirnya salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana salahnya? Di ka-nya. Dengan di iyyaka, nah, dia tekan, itu berarti dia menambah satu huruf. Apa huruf yang ditambahkan? Huruf hamzah. Itu tidak boleh, ya. Udah lancar aja sebagaimana orang Arab. Iyyaka na'budu wa iyyaka, begitu aja. Oh, Allah paham. Oleh itu bahasa Arab yang Allah tetapkan untuk berkomunikasi kepada Allah secara khusus dalam ibadah. Allah paham. Enggak harus dipenggal-penggal. Iyyaka na'budu, enggak, Allah paham, ya. Ketika kita penggal-penggal malah jadi salah, ya. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu di antara, saya ambil salah satunya dari sekian banyak tafsir, ya. Saya ambil salah satunya, na'buduka ya Allah mukhlishina lakal ibadah, ya. Wala nastati'u ada'a hadhihi al-ibadati wala 'alaiha illa bima'unatika. Kami hanya menyembahmu ya Allah dengan ikhlas, mukhlisin, ya. Dan kami tidak kuasa melaksanakan ibadah ini kecuali dengan pertolonganmu. Jadi itu teman-teman, di antara apa yang harus kita pahami ketika kita membaca surah Al-Fatihah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maksudnya adalah bahwa kita sedang mengungkapkan kepada Allah, ya, bahwa kita ini hanya menyembahmu saja. Dan kemampuan menyembah ini pun itu adalah karena ma'unah, karena pertolongan dari Allah. Bukan semata-mata dari kekuatan diri kita. Itu diantara yang dipahami dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu teman-teman, ya. Nah, teman-teman, jadi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita dipahamkan dengan istilah ghayah. Ghayah itu tujuan akhir, ya. Tujuan akhir dari yang sedang kita lakukan, hadirnya kita dan berjis ilmu, sholat, makan, minum, apapun kegiatannya, kita harus jadikan itu sebagai goyah. Apa itu? Ibadah. Ya, jadi goyah itu ibadah. Goyah itu tujuan akhir. Tujuan akhir dari yang kita lakukan, sekecil apapun, ibadah. Nah, bisanya kita ini beribadah, ya, mencapai goyah tadi, itu berdasarkan ayat ini bi'aunillah, ya, dengan pertolongan Allah, ya, yang kita gunakan kata isti'anah, artinya tolabul aun, ya, tolabul aun. Nah, ini sebagai wasilahnya, sebagai jalannya, sebagai alatnya, sebagai perantaranya, sebagai fasilitasnya untuk bisa sampai ke goyah, ya. Jadi kita tidak akan bisa apapun yang kita lakukan bernilai ibadah, ya, kalau tidak ada wasilah
berupa aunullah atau ma'unatillah, pertolongan Allah. Itu teman-teman ya. Nah, ini diantara yang harus kita pahami dari surah Al-Fatihah ini. Ya. Kalau kita paham seperti ini, insya Allah ya, kita selepas sholat kita akan bermuhasabah. Ya Allah, selepas doa, selepas zikir kita muhasabah. Ya Allah, jika dari sholat hamba yang tadi lakukan ada kekurangan, ya Allah, ampuni, maafkan, dan lengkapi. Ya. Jika ada kesalahan, ampuni, maafkan, dan benarkan. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Biisti'anah, bi'aunillah. Ya. Karena kemampuan kita ini enggak lepas dari aunullah, dari pertolongan Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita ingin tahu perbedaannya. Kenapa Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah? Kenapa dibedakan? Ya. Berarti di sana ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Dan perbedaan itu harus kita mengetahuinya. Sini teman-teman, idza sa'alta fas'alillah itu artinya meminta langsung. Ya, meminta langsung. Misalnya saya ke Ahreza, minta ini dong, minta pulpen. Saya lihat Ahreza punya 2 pulpennya, minta dong 1. Nah, itu namanya idza sa'alta. Ya, itu namanya idza sa'alta. Minta dong saya 1. Boleh tidak? Boleh. Ya. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta maka mintalah kepada Allah. Ini bukan berarti kita tidak boleh minta kepada selain Allah. Selama kita minta kepada selain Allah alias makhluk, ini adalah wilayah makhluk, ya, wilayah makhluk, maka boleh silakan. Contohnya tadi, ya, Ahreza punya pulpen 2 ya, minta saya 1 ya. Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Tapi kalau Ahreza, saya minta hari ini terbangkan saya dong. Hari ini terbangkan saya. Atau Ahreza, hari ini saya minta pintarkan saya. Itu bukan kemampuan Ahreza, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun itu langsung. Apalagi tidak langsung. Ahrijanya di rumah, Fahmi di sini. Ahreza, saya minta izin ya pulpennya saya ambil. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi idza sa'atu langsung mintanya. Ya, langsung mintanya. Nah, yang dimaksud idza sa'ata fas'ilah, berdoa langsung kepada Allah, minta. Ya, ya Allah, hamba minta kepadamu rezeki yang halal, yang berkah ya Allah. Ya Allah, hamba minta kepadamu, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini namanya idza sa'alta fas'alillah. Nah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, sama kata Rasul, mintalah kepada Allah. Bedanya apa? Nah, saya sekarang contoh ista'anta. Ahreza, tolong ambilkan pulpen saya di sana. Nah, itu namanya idza sta'anta. Ya. Jadi saya tidak langsung mengambil pulpen, akan tetapi minta bantuan kepada Ahreza. Itu namanya idza sta'anta fasta'in billah. Boleh enggak kita beristi'anah kepada selain Allah? Boleh. Kalau hal tersebut dalam wilayah makhluk. Seperti itu, ya. Pak Andi, tolong dong Pak Ali, ambilkan itu. Oh, baik. Boleh seperti itu, ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau minta pertolongannya di luar wilayah manusia yang sudah Allah tetapkan. Itu baru tidak boleh, ya. Jadi kalau hal-hal itu masih wilayah manusia dan Allah berikan itu otoritas, ya silahkan kata Allah.
Tapi kalau mintanya yang di luar kemampuan manusia dan itu menjadi wilayah Allah, baru tidak boleh. Ya, ya seperti mohon maaf ke kuburan. Ya, kita berdialog dengan orang yang dalam kuburan. Kita minta langsung atau isti'anah, tetap itu tidak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Pak Edi datang ke kuburan kakeknya misalnya, kayak anak-anak besok mau ujian kayak doain ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu namanya soal langsung, boleh itu. Itu langsung. Ya. Berarti ibadah ida sa'ala. Ya. Atau gini, kayak kakek kan orang soleh, amal-amal kakek kan bagus-bagus. Kayak doakan kayak ya. Padahal kakeknya sudah meninggal. Doakan kayak ya cucu-cucu kakek. Itu juga sama. Itu iza santa. Itu tidak boleh. Alias syirik. Itu teman-teman ya. Jadi bedanya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta adalah seperti ini. Jadi kalau idza sa'ala fas'al itu minta langsung. Ya. Sedangkan idza sta'anta minta bantuan berupa kekuatan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu atau untuk meraih sesuatu. Itu isti'anah. Nah, jadi dari dua ungkapan wasiat ini dipahami bahwa hendaknya dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, sandarkanlah hati kita terlebih dahulu kepada Allah. Ya, dengan berdoa. Kemudian lakukan ikhtiar sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Sambil menanti hasil dari Allah dengan melakukan doa dan ikhtiar tersebut. Ayat mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, teman-teman, ketika tadi saya mencontohkan ke Ahrija minta saya pulpennya 1 ya. Nah, walaupun kita mengatakan begitu dan wilayah manusia, tapi tetap tidak boleh menghilangkan bahwa kemampuan saya minta dan kemampuan Akhrija untuk memberi itu adalah tetap kuasa Allah. Itu teman-teman, itu yang harus kita pahami itu, ya. Jadi tidak boleh lepas dari i'timad ala Allah. Sama dengan isti'anah. Akhrija bisa mengizinkan memberi pulpen itu karena Allah. Maka yang kita yakini tidak semata-mata kita minta langsung, tapi kita pun diawali dengan keyakinan bahwa kemampuan Akhrija mengizinkan saya untuk mendapatkannya itu adalah takdir Allah, atas ketentuan Allah, atas masyiatullah. Itu teman-teman ya. Jadi baik idza sa'alta maupun wa idza sta'anta itu semua seperti ini ya. Jadi sebelum kita minta ini minta dulu kepada Allah. Itu maksudnya. Sebelum kita minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah, baru kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan langsung itu bentuk ikhtiarnya. Ya, bentuk ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itulah yang menjadikan seseorang disebut oleh Allah tawakal. Ya, jadi penyebutan tawakal itu karena adanya ikhtiar yang dilakukan terkait dengan adanya keinginan dari kita. Ya. Jadi di awal kita minta doa kepada Allah langsung ikhtiar. Nah, tapi ketika ikhtiar kita tidak menanggalkan kepada ikhtiar kita, tetap kepada Allah. Bahwa hasil yang nanti akan didapat itu bukan dari semata-mata ikhtiar kita. Bukan dari asbab yang kita lakukan. Tetap dari Allah. Maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Jadi kalau Pak Fajar punya bisnis, wah, Pak Fajar sudah mengestimasi, wah, dengan begini-begini saya akan dapat hasil sekian. Yakin, wow, yakin pokoknya dari estimasinya. Tapi keyakinan estimasi ini bagi orang yang bertawakal dihilangkan hasilnya, ya. Walaupun sudah dikatakan ini saya akan dapat keuntungan 100 juta nih.
Nah, langsung ditutup dengan insya Allah. Walaupun sudah persis sekali, ya, tidak akan melenceng secara matematik, secara logika tidak akan, ya, tidak akan. Tapi tetap seorang yang ingin disebut oleh Allah mutawakkilin, dia tidak boleh menutup saya pasti berhasil. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Walaupun estimasinya sudah berdasarkan logika yang jelas, nggak bakal ini. Tapi jika ingin disebut mutawakkilin, hasilnya silahkan Allah. Jadi walaupun saya sudah begini, tetap hasilnya terserah Allah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya Allah bisa jadi lebih, bisa kurang. Tapi yang Allah cintai bukan dari hasil, tapi perjuangannya, prosesnya. Itu teman-teman ya. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, ternyata beristi'anah diperintah teman-teman. Ya. Kalau di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak nampak perintahnya. Ya. Tidak nampak perintahnya secara implisit. Ya. Perintahnya terkandung di sana, tidak langsung secara teks. Nah, kalau di ayat 45 ini langsung. Wasta'inu. Ya, wasta'inu kata Allah, utlubu al-ma'unah. Nah, mintalah kalian pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini perintah, berarti beristi'anah itu adalah wajib. Ya, wajib, bukti ketauhidan kita kepada Allah. Ya, bukti ketauhidan kita. Jadi orang-orang bertawakal itu bertauhid. Ya, orang bertauhid, makanya Allah cintai. Ya, Allah cintai seperti itu. Dia tidak sombong. Wah, kalau bukan saya yang usaha, nih nggak bakal. Nah, itu bukan karakter orang bertakwa. Ya. Kalau bukan saya ini, wah nggak bakal begini. Itu bukan karakter orang bertakwa. Ya. Tapi alhamdulillah dengan ikhtiar kita bareng-bareng, ya, ini Allah memberikan hasil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa isti'anah itu ternyata perintah dari Allah. Teman-teman sudah tahu kalau sudah perintah, para ulama usul al-amru yadullu 'alal wujub. Ya, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Kemudian ulama fikihnya al-wajib ma yusabu 'ala fi'li wa yu'aqab 'ala tarki. Wajib adalah satu amalan yang jika dikerjakan dengan benar diberi pahala, dan jika ditinggalkan atau dikerjakan dengan tidak benar diberi dosa. Nah, berarti kata ista'inu ini wajib buat kita. Ya. Berarti kita terkena kewajiban untuk apa? Untuk thalabul aun, untuk minta terus pertolongan kepada Allah. Begitu ya. Bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Ya, dengan sabar, berarti sabar dan salat dijadikan sebagai alat, ya, sebagai alat, sebagai wasilah untuk kita meminta pertolongan kepada Allah, untuk kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Kalau melihat secara teks di sini, ya, sepertinya kita diperintah oleh Allah langsung minta kepada sabar, ya, langsung minta kepada sholat, ya, sebagaimana dalam tadi wasiat Rasulullah, wa idasta'anta fasta'in billah. Ya, di sini wasta'in bis sabri. Nah, kalau sepintas lalu maknanya kita langsung minta kepada sholat, kita langsung minta kepada sabar. Tapi ternyata tidak demikian maksudnya. Maksudnya tetap mintanya kepada Allah, hanya lakukan hal-hal yang bisa menjadikan isti'anah kita ini lebih cepat. Ya, seperti atau cepat atau sangat cepat.
Seperti itu prosesnya. Ya. Jadi wasta'inu, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sebagai penolongmu, ya. Alias sebagai penolong doamu yang berupa permohonan untuk mendapat pertolongan itu segera Allah berikan. Tapi yang kita pahami segera adalah selama di dunia ini, teman-teman, ya. Selama yang kita harus pahami segera itu selama di dunia, ya. Bisa hari ini persis kita berdoa, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu ini, bisa minggu depan, terus itu namanya segera, ya. Itu namanya segera. Selama di dunia itu disebut dengan segera, ya, seperti itu. Nah, jadi begitulah teman-teman. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi untuk meminta pertolongan dengan salat, dengan sabar, itu kata Allah la kabirah, berat. Ya. Berat. Seperti itu. Illa 'alal khasyi'in. Ada pengecualian. Kecuali yang meminta dengan menggunakan alat salat dan sabar itu orangnya khusyuk. Nah, atau dengan kata lain, Allah memerintahkan kepada kita, ya. Jika ingin isti'anahmu ini katakanlah kuat, maka engkau harus sholatnya khusyuk dan engkau harus sabarnya khusyuk. Begitu. Jadi khusyuk itu bukan hanya dalam sholat saja, teman-teman. Dalam kesabaran pun harus khusyuk. Ya. Harus khusyuk. Khusyuk bukan hanya dalam sholat saja. Ya. Mungkin dulu-dulu kita kenal namanya khusyuk pasti dalam sholat. Ternyata tidak demikian. Ya. Teman-teman lihat di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah memerintahkan kita yang beriman masuk Islam. Padahal kita sudah muslim, ya. Kita sudah muslim, tapi Allah menyuruh kita masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Udkhulu fis-silmi kafah. Kita sudah muslim, ya. Tapi Allah perintah kita masuk Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang merasa dirinya sudah beriman. Udkhulu, itu perintah, masuklah fis-silmi, ke dalam agama Islam. Kenapa Allah menggunakan kata silmi di sini? Kenapa tidak langsung saja udkhulu fil Islam? Kenapa enggak fil Islam saja? Ya, kenapa Allah gunakan fis silmi? Nah, kata para ahli tafsir, teman-teman, silmi itu cikal bakal Islam, yang artinya inqiyad. Jadi silmi itu artinya inqiyad, teman-teman. Apa itu inqiyad? Inqiyad itu tunduk. Nah, di dalam bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa syariat oleh Allah, tunduk itu ada beberapa kata. Ada inqiyad, ada khudu', ada khusyuk, dan termasuk taat. Nah, itu artinya semuanya tunduk. Inqiyad tunduk, khudu' tunduk, khusyuk tunduk, taat juga tunduk. Nah, lantas bagaimana membedakannya antara empat kata ini? Allah menyuruh kita untuk masuk Islam bisilmi, dengan tunduk. Ya. Jadi kita ini, teman-teman, sebagai orang yang muslim, yang bahkan Allah sudah mengatakan mukmin, ini harus selalu dalam keadaan tunduk. Tunduk secara inqiyad. Apa maksudnya? Tundukkan lahiriah, jangan lakukan muqawamah, jangan lakukan penentangan kepada Allah, dan jangan munculkan pertentangan kepada Allah walaupun belum muncul dari hati. Begitu, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngaji, hatinya jangan ikut bergerak dulu, menolak.
Saya nggak mau kenapa? Cuma kajian Wahabi. Jangan. Bersihkan hati dari a priori, dari prasangka yang macam-macam, bersihkan. Udah masuk aja kata Allah. Masuk. Ya. Jangan lakukan pertentangan dan penentangan. Itu namanya inqiyad. Ya, kalau dalam peperangan musuh sudah ketangkap jadi tawanan, apakah orang yang ditawan suka? Nggak suka kan? Tapi dia udah nurut aja. Nah, itu namanya inqiyad. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ketundukan yang sebenar-benarnya itu melalui inqiyad dulu. Ya, melalui inqiyad dulu. Jadi bersihkan penentangan-penentangan. Jadi itu penyerahannya hanya secara lahiriah saja, tidak muncul dari hati, tidak. Ya. Kemudian kalau dia sudah masuk, maka Allah suruh taat. Allah kenalkan kepada hamba ini, kenalkan Allah, Allah kenalkan Nabi Muhammad. Taati kata Allah. Nih, kamu harus taat kepada ku dan taat kepada Rasulku. Nah, taat itu adalah sama ketundukan. Tapi ketundukannya sudah mulai bercampur, ya, muncul dari dalam hati ketaatannya, ya, ketaatan hati, dan ketaatan itu ditujukan, ketundukan itu ditunjukkan kepada yang menyuruh untuk taat dengan penuh atau dengan dibarengi rasa cinta. Nah, itu taat, ya. Jadi kalau taat, dia sudah tunduk lahiriah kepada yang ditunduki, kepada Allah di sini dan Rasulullah dengan benar, dengan ada rasa cinta. Nah, mengapa itu rasa cinta sudah ada? Karena ketika Allah bimbing mengenal Allah dan bimbing mengenal Rasulullah dengan ilmu. Nah, ilmu itulah nanti yang melahirkan ketundukan. Dua tadi, khudu' dan khusyuk. Jadi khudu' dan khusyuk juga tunduk, teman-teman. Hanya saja khudu' itu ketundukan secara lahiriah mulai berupa gerakan-gerakan yang muncul dari khusyuk. Khusyuk itu ketundukan di dalam hati, dalam batin. Begitu ya. Jadi teman-teman bisa hadir di sini ini karena sudah ada empat-empatnya, ya, udah ada empat-empatnya. Jadi gerakan-gerakan lahiriah ini namanya khudu ketika muncul dari khusu. Jadi khusu itu ketundukan dalam hati. Apa bukti teman-teman kita ini khusyuk? Kita mau cari ilmu yang nanti setelah kita paham kita praktekkan. Itu namanya khusyuk, ya. Jadi khusyuk adalah ketundukan di dalam hati berupa ilmu yang dipahami dengan benar. Nanti diungkapkan dengan gerakan-gerakan badan. Disebutlah dengan khudu. Nah, itu semua diawali kata Allah melalui inqiyad. Melalui inqiyad dulu. Nah, kalau itu sudah, itulah taat. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk beristi'anah kepada Allah dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai wasilah. Sabar dan sholat ini tidak sabar ya dan sholat tidak akan bisa menjadi wasilah kalau ini diri kita nggak punya khusyuk, ya, nggak punya khusyuk. Alias khusyuk itu ilmu. Khusyuk itu ilmu sama dengan i'tiqad, ya. I'tiqad itu ilmu yang dipahami dengan kuat. Maka ketika mau menjadi i'tiqad, pahami dengan benar. Jangan sampai memahaminya salah. Karena kalau sudah jadi i'tiqad, itu kuat. Ya. Kalau sudah i'tiqad, itu namanya ikatan. Ya, di dalam salah satu kitab tauhid, ya, Al-Wasatiyah itu, ya, itu i'tiqad itu artinya ar-ribat atau ar-rabtu. Al-qawi yang kuat. Apa yang diikatnya? Ilmu. Jadi ilmu yang sudah diikat dengan kuat, artinya sudah dipahami, itu sulit untuk dilepas lagi. Makanya pahami dengan benar sampai pemahaman kita ini benar. Karena kalau sudah jadi pemahaman sulit. Lihat saudara kita, ya, yang pemahamannya salah, tetap aja sulit.
Padahal kita tahu itu salah. Tapi karena sudah jadi i'tiqad, sulit dilepasnya teman-teman. Ya, jadi sholat sabar itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, kecuali bagi orang yang mau mencari tahu ilmunya, ilmu tentang sholat yang benar, gitu maksudnya. Ya. Kalau nggak cari ilmu tentang sholat yang benar ya nggak bakal khusyuk sampai kapanpun. Ya. Dan ketika tidak khusyuk itulah yang dimaksud berat, itulah yang dimaksud berat. Ya. Tapi kalau sudah pakai ilmunya, semuanya ringan. Ya. Lihat para insinyur, para kontraktor bisa membangun gedung yang menjulang tinggi. Kenapa begitu? Karena ada ilmunya. Coba kalau diserahkan kepada saya yang tidak tahu, berat nggak bisa juga jadi-jadi. Tapi kalau pakai ilmunya, sehebat apapun yang menurut kita berat, semuanya bisa selesai. Makanya Allah itu tidak zalim. Allah menurunkan syariat itu justru untuk menjadikan semua terfasilitasi, semua jadi mudah. Ya, semua jadi mudah. Aja teman ya. Jadi ada maksud khusyuk itu hakikatnya ilmu. Ilmu yang dipahami dengan benar. Nah, jadi kalau dalam ayat 46-nya surah Baqarah Allah simpulkan ciri orang yang khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ciri orang yang khusyuk itu dua kata Allah. Mereka yakin akan bertemu Allah baik di dunia atau mau di akhirat, dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Nah, mulaku ini bertemu ada dua pemahaman. Satu, bertemu Allah nanti di surga. Kedua, bertemu Allah saat sholat. Ya, bertemu Allah saat sholat maksudnya kita bermunajat, ya, berkomunikasi. Makanya kata Rasulullah, innal musalli yunaji rabbah. Orang yang sholat itu sedang berkomunikasi kepada Allah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau orang ini tahu bahwa sholat itu adalah kesempatan kita berkomunikasi, tidak akan merasa berat. Tidak akan merasa berat. Ya. Bahkan dia akan terus berusaha menyempurnakan tata cara sholat yang benar. Termasuk yang saya ingatkan ke teman-teman itu hal-hal yang akan menambah kesempurnaan sholat. Sutroh misalnya, ya. Sutroh itu nilai plus teman-teman, ya. Walaupun nggak pakai sutroh sah, tapi kita akan rindu nilai plus, ya. Nilai plus, ingin nilai tambah, seperti itu. Itu sutroh itu nilai plus. Bahkan Ibnu Abbas itu bukan Ibnu Abbas, putranya Abu Bakar, ya. Putranya Abu Bakar siapa? Abdullah subhanallah. Itu la salata illa sutrah, ya. Tidak ada salat kecuali menghadap sutrah. Artinya apa? Bukan tidak sah, tidak sempurna. Artinya tidak mendapatkan nilai tambah dari salatnya kalau nggak pakai sutrah. Bisa jadi. Makanya kan kata Rasulullah, seseorang selesai salat, berapa nilainya? Ada yang dapat setengah, ada yang sepertiga, sepersatu. Seperti itu teman-teman, kata Rasulullah. Maka berusahalah kita cari hal-hal yang bisa menambah nilai buat sholat kita. Saya dengar penjelasan dari Syekh Al-Albani. Saya dengar penjelasan dari beberapa syekh dengan berbahasa Arab. Ternyata kalau seseorang itu takut berdasarkan hadis sholatnya batal karena tidak pakai sutroh, dan akan ada hal-hal yang lewat yang itu dijelaskan dalam hadis itu, maka sutroh hukumnya jadi wajib. Misalnya teman-teman misalnya sholat di mana ya, sholatnya di agak terbuka, kemudian dia khawatirkan ada sesuatu, ada perempuan lewat, ada ya.
Ketika kita takut ada perempuan lewat, maka sutroh hukumnya jadi wajib, teman-teman. Begitu Syekh Al-Albani menjelaskan seperti itu, ya. Jadi hukum asalnya sutroh itu sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Nah, termasuk teman-teman di sini misalnya, teman-teman berapa nih untuk sop kedua? Sop kedua, nah di sini misalnya. Kemudian yang sop kedua ini masbuk misalnya, masbuk. Imam sudah selesai, kita masbuk. Nah, kita lihat jika menuju tembok yang akan bisa kita jadikan sutro tidak membutuhkan langkah yang banyak sampai 4-3 langkah, maka yang utama si makmum masbuk itu melangkah. Jadikan tembok segera sebagai sutro. Begitu Syekh Al-Albani menerangkan. Termasuk syekh yang lain. Tapi kalau jaraknya jauh, di sini harus sampai 3-4 langkah, maka tidak usah. Tapi kalau sangat memungkinkan dengan 2 langkah, 1 langkah itu bisa menjadikan tembok sebagai sutro, maka melangkahlah. Begitu. Itu teman-teman penjelasannya ya. Nah, sutro itu jaraknya, sutro itu kan bukan langsung nempel kepala. Ini misalnya sutrohnya kepala sini enggak, ada jarak. Dari kepala kita sujud ke sutro itu ada jarak. Mamaratus syat. Apa amal? Sekedar anak kambing bisa lewat. Jadi tidak mepet. Betul, ada jarak. Nah, makanya kalau teman-teman sholat masbuk di sini, ketika imam sudah selesai, teman-teman sini ini maju. Tidak diam, kecuali kalau di sana atau di sana. Jadi kalau di sini bisa maju 1 langkah, 2 langkah, ini bisa jadi sutro. Jadi begitu teman-teman praktek sutro itu. Ya. Jadi kalau jauh langkahnya bisa 3-4 langkah tidak usah. Tapi kalau hanya 1-2 langkah maka melangkahlah. Apalagi sutro itu enggak nyedek, ya enggak nyedek begini, tapi ada mamaratus syat, jarak ada, sekedar anak kambing bisa lewat. Nah, itu kesempurnaan sholat teman-teman. Termasuk seperti ini, ya ketika kita sendiri atau sebagai imam membuka tangan saat sholat itu, ini min tamamis sholat. Termasuk ketika berjamaah merapatkan, itu min tamamis sholat. Itu teman-teman ya. Nah, jadi sholat ini berat kecuali bagi orang yang sudah tahu ilmunya. Maka ilmu sholat harus terus dicari dan dicari-cari. Waktunya dikit lagi teman-teman. Khusyuk, orang-orang yakin dirinya akan bertemu Allah dan akan kembali kepada Allah. Terakhir, Rasulullah SAW, ingat teman-teman, pernah mewasiatkan sebuah doa. Dan insya Allah teman-teman sudah mempraktekannya. Ya, doa ini. Ini ya, ketika Mu'ad mau sholat, ya, mau sholat kalau tidak salah ya. Di sini Rasulullah bertemu Mu'ad, kemudian Rasulullah akhadha biyadih. Rasulullah memegang tangan Mu'ad. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi inni la uhibbuk. Di sini ada yang menafsirkan, memahami bahwa hendaknya kalau kita ini punya rasa cinta kepada teman, ungkapkan. Nah, ada yang mengatakan begitu ya, ungkapkan ya, seperti itu. Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Kalau dalam hadis katakan 2 kali. Demi Allah, saya sangat mencintaimu wahai Mu'ad, begitu ya. Nah, setelah beliau mengungkapkan rasa cinta, beliau menyampaikan, usika ya Mu'ad. Saya wasiatkan kepada wahai Mu'ad, la tada'na fi duburi kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan di setiap akhir salat. Nah, dubur. Teman-teman kalau sebut dubur apa itu? Kalau kita ini orang, mohon maaf, dubur itu bahasa Arab. Kita ambil jadi bahasa kita, artinya pantat, bagian belakang. Dubur itu menyatu dengan tubuh atau di luar tubuh?
menyatu dengan tubuh. Ketika disebut duburi kulli sholatin, berarti setelah sholat atau masih dalam bagian sholat? Masih dalam bagian sholat. Nah itu teman-teman ya. Jadi dubur ini masih dalam bagian sholat, artinya sebelum salam. Ya, sebelum salam. Walaupun ada juga yang memahami setelah salam, silahkan saja. Tapi berdasarkan hadis ini, duburi kulli sholatin, di penghujung sholat sebelum salam. Itu maksudnya ya. Apa itu antakul? Engkau katakan, takul berkata Allahumma, alias berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, bantulah aku agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik, dengan benar. Begitu teman-teman ya. Insyaallah teman-teman sudah mempraktekkan doa ini ya di setiap sebelum kita salam ya. Dan boleh selain ini doa-doa yang lain ya, doa-doa minta perlindungan dari dajjal sebagainya, dan boleh yang lain ya, seperti itu yang memang kita butuhkan. Maka saat itu ini bisa juga masuk ke doa ibadah, juga doa masalah ya, karena isinya jelas kebutuhan kita ya. Tapi kalau melihat dalam prakteknya, ini doa ibadah. Jadi mengandung dua. Di samping doa ibadah, juga doa masalah. Maka di kesempatan itu kita juga boleh berdoa dengan doa-doa yang memang kita saat itu menjadi hajat kita. Baik teman-teman, itu saja yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini. Insya Allah pertemuan berikutnya berarti kita akan bahas poin keempat ya, yaitu perintah mengenali Allah dalam keadaan lapang, insyaallah ya. Ta'arraf billah birraha ya, kenali Allah saat kita dalam keadaan lapang. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.